Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi عند أهل وخيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وأهلي به فتحا qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dambi wa sallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmi'una wa la yughni min ju' wujuhi yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ini sering dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada saat sholat Jumat, dan banyak yang melakukan dari khatib dan imam tatkala sholat Jumat. Mereka membaca Al-Ghashiyah dan juga surat Al-A'la. Dua-duanya ini sangat penting sebagai pengingat, sebagai nasihat buat kita bahwa besok di yaumil qiyamah akan adanya pembalasan. Ada yang dibalas dengan surga, ada yang dibalas dengan neraka. Dan juga tatkala sholat Idul Fitri sama Idul Adha juga sering Kanjeng Nabi Muhammad membaca surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghashiyah. Pas berkumpulnya orang-orang, disampaikan surat Al-Ghashiyah ini sebagai peringatan buat kita kalau besok di yaumil qiyamah akan ada hari pembalasan, akan ada pengadilan Tuhan yang tidak bisa disogok, tidak bisa koncoan atas nama konco, tidak bisa. Besok akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Apakah sudah sampai kepada engkau ya Muhammad? Ini waktu turunnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang kita sebagai umatnya, jadi ayat ini ditujukan kepada kita. Hal ataka, apakah sudah sampai kepada engkau wahai Sibul, wahai Anggir, hadithul ghashiyah, hadis, berita, cerita tentang Al-Ghashiyah. Ghashiyah di sini maknanya ghassa. Ghassa itu masih bermakna ditutup. Kalau dibuka, tak peti ya. Hal tragedi yang besar yang masih ditutup. Apa itu? Hari kiamat. Hal yang dahsyat yang datangnya tiba-tiba masih ditutup. Apa itu? Hari kiamat. Hal ataka hadithul ghashiyah? Apakah sudah sampai kepada engkau cerita, berita tentang hari kiamat? Dijawab, sudah sampai belum? Sudah, tapi belum paham. Wujuhu yawma idzin khashiyah. Wajah-wajah besok itu di yaumil qiyamah, pada hari itu khashiyah, khusyuk. Saking khusyuknya dia tertunduk. Menandakan apa? Malu.
besok wajahnya orang di yaumil kiamah akan tertunduk malu karena khusyuk, paham terhadap apa yang akan terjadi. Makanya sekarang itu agar kita besok tidak khusyuk, besok itu wajahnya itu tidak tertunduk malu, makanya kita harus sholat khusyuk. Sholat itu memang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Mengerjakan sesuatu hal dengan cinta, ikhlas karena Allah. Amilatun nasibah, amal-amalnya tersia-siakan, pekerjaannya sampai dia bekerja dengan kesungguh-sungguhan sampai tak mengenal waktu, sampai payah-payah, sampai tidur-tidur di jalan, sampai meninggalkan kewajiban kerja untuk mendapatkan dunia, sampai melupakan akhirat. Jangan sampai itu. Ibadah itu tetap nomor satu. Sholat itu tetap di nomor satu kan, agar kita oleh Allah di nomor satu kan, diprioritaskan. Jangan sampai kita amilatun nasibah, kita sudah bekerja keras sampai tak kenal waktu, sampai melupakan kewajiban, namun di hadapan Allah itu sia-sia. Banyak sekarang para tukang-tukang, para kuli-kuli, para karyawan kadang seperti itu, melupakan Allah, sibuk atas dunianya. Ada azan lupa dan melupakan, besok dilupakan kalau nggak direken. Akhirnya apa? Tasla naron hamiyah. Mereka tidak sadar, akhirnya mereka sudah digiring untuk masuk ke dalam naron hamiyah, neraka yang panas. Nggak ada neraka nggak panas. Maknanya apa? Kita hidup di dunia ini jangan sampai melupakan kewajiban kita. Sesibuk apapun, tetap sholat itu di nomor satu kan. Nanggung Pak, ada tugas nanggung. Dulu kayaknya 14 gak sholat maghrib, itu maghrib singkat 14, gak sadar ya. Dalam kehidupan dunia seperti itu, kita seolah-olah mengejar kewajiban, bekerja dengan keras, tak mengenal waktu, zuhur hilang, asar lupa, maghrib juga. Namun semua itu akan sia-sia di hadapan Allah. Nggak ada artinya, nggak bisa menolong. Maksudnya menunaikan kewajiban untuk menafkahi anak dan istri, tujuannya mulia, namun caranya yang tidak mulia. Biar barokah tetap di dalam kehidupan kita, sesibuk apapun kita, sholat itu harus di nomor satu kan. Biar kita sadar ya, kalau kita sadar enak. Yang repot yang nggak sadar. Besok di yaumil kiamah itu yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena nggak sadar ya, atas apa yang dia berbuat. Dikira boleh, dikira baik, ternyata jelek, ngotot aja. Karena ngototnya itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Delon videomu, setelah dibuka videonya baru dia tersadar, ngotot dia. Tusqa min ainin aniyah, di dalam neraka itu akan dikasih minum mereka itu min ainin aniyah,
dari air, sumber air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Enggak ada di sana itu makanan kecuali makan itu dari pohon yang berduri. Kalau sampai besok ke Mekah Madinah, besok sampai akan tahu yang dinamakan buah zakum. Jadi buah pohonnya juga berduri, buahnya juga berduri, bukan durian ya, bukan rambutan, bukan. Jadi seperti kelereng gitu, buahnya durinya itu panjang-panjang, seperti jarumnya yang besar-besar, jarumnya sapu. Itu makanan zakum. Bukan cuma pohonnya yang berduri, juga buahnya juga berduri. Itu yang menjadi konsumsi bagi mereka besok tatkala masuk dalam neraka. Gak ada makanannya kecuali itu. Mau makan buahnya ternyata yang ketelan durinya. Besok kalau udah nggak COVID, sampai daftar udah umroh, biar tahu kayak gini ya puasa zakum. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu tidak bergizi, tidak menggemukkan kayak Ustaz Sauki. Jadi makanan di dalam surga, di dalam neraka itu tidak membuat gemuk, tidak bernutrisi, tidak bervitamin. Wala yughni min ju', dan juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Ada dua ini. Jadi makanan itu harusnya itu harus bergizi. Kita ini loh sekarang ini harus bergizi, harus bernutrisi, harus bervitamin agar gemuk. Kalau orang gemuk itu ciri-cirinya penghuni surga. Kalau di neraka itu kurus-kurus. Ya, ini udah jelas. La yusminu, nggak bisa gemuk di neraka itu. Apa yang mau dimakan? Berduri tok. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Panas minumannya ya. Nauzubillah. Kalau sekarang sampai yang penting makan kenyang, nggak bergizi apa. Itu nasibnya anak kos ya. Tapi enggak, kalau di asrama Amam udah harus penghuninya harus gemuk. Udah seperti di surga di Amam itu ya. Sebelahnya ada sungai tajri min tahtiha anhar, sudah jannah sudah sini ya. Wujuhu yauma idzin na'imah, dan juga besok di yaumil qiyamah itu ada juga sebagian orang yang wajahnya pada saat itu, pada hari itu na'imah, penuh dengan kenikmatan. Coba sampai dapat rezeki nomplok, sampai senangnya luar biasa. Na'imah, ceria wajahnya, dapat hadiah surprise yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Lisa'iha radiyah, kenikmatan itu didapat karena hasil dari usaha kita. Tetap kita mengedepankan Allah, tetap kita mengutamakan akhirat daripada dunia ini. Radiyah, dan ridho dia terhadap, ikhlas dia terhadap apa yang dia perbuat. Makanya besok itu dipanggil sama Allah orang yang radiyah, dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang dia ridha dan Allah juga meridhoinya. Fakuli fi ibadi wadkhuli jannati, jelas sudah dikumpulkan terhadap orang-orang yang sama ahli ibadahnya juga, dan bersama-sama masuk ke dalam surga. Surganya seperti apa? Fi jannatin aliyah, masukkan ke dalam surga aliyah yang tinggi.
VIP. Kalau sampean besok ke Mekah lagi itu ada namanya Hotel Grand Zamzam yang tinggi luar biasa. Semakin tinggi keindahan di bumi ini semakin terlihat. VIP perharinya 15 juta. Semakin tinggi semakin kelihatan keindahannya. La tasma'u fiha laghiyah, dan di dalam surga itu tidak terdengar di dalamnya itu laghiyah, lagu, perkataan yang sia-sia, lagu. Tahu kan lagu? Ya. Kalau hari Jumat sering Bilal muadzin menyampaikan faman laga fala jumatan. Jadi kan nggak boleh kita berkata sia-sia. Padahal niatnya bagus. Negara orang di sebelahnya karena ngomong tok itu termasuk lagu, nggak boleh. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada ainun, ada mata air jariyah yang mengalir, mirip sudah seperti di Amam. Fiha sururum marfu'ah, juga ada dipan-dipannya. Dipannya bisa juga bisa naik turunnya. Kalau ke lantai 2 kan naik. Semakin tinggi kamarnya Ustaz Sofi kan tertinggi itu jannat aliyah ya kan. Jadi dipannya itu bisa turun bisa naik. Wa aqwabum mawdu'ah, juga di sekitarnya, di sebelahnya itu, di sampingnya itu ada aqwab. Kawab kemarin apa? Gelas mawdu'ah sekitarnya. Sampai mau minum apapun sesuai dengan keinginannya sampean. Mau full, mau separuh, mau sedikit terserah. Wa namariku masfufah, dan juga ada namarik itu bantal-bantal. Kalau di sofa biasanya kan ada bantal-bantalnya itu bentuk sandaran itu. Masfufah yang tersusun lurus atau rapi. Wa zarabiyu mabsusah, dan juga ada robiyu apa? Permadani, ada hambal, ada karpet yang dihamparkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah tidak engkau perhatikan ilal ibil? Ibil itu unta kecil, anaknya unta. Kalau sampean ke Mekah lagi semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa ke Mekah Madinah ya. Unta kecil itu enak nih kalau dibuat ini. Kalau dimakan sama nasi apa namanya? Kabuli. Kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan? Karena unta itu adalah hewan yang istimewa ya. Nggak ada lagi dulu itu di Mekah Madinah itu yang istimewa adalah onta. Banyak kelebihan onta ya. Bisa minum sampai 160 liter atau lebih. Jadi kalau pas waktu khalifah apa yang jalan-jalan itu biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Kafilah tetap ceramah ya. Jadi tak kala dalam perjalanan kehausan, tangannya dimasukkan ke mulutnya onta itu, dimasukkan. Akhirnya onta itu memuntahkan air tawar 1 ember, diminum. Nanti kalau pas ada mata air lagi, minum lagi itu onta. Kan gini bentuknya banyak, panjang lehernya. Jadi kalau kehausan nggak kehabisan air itu, tinggal masukkan aja ke mulutnya onta itu. Akhirnya onta itu kan memuntahkan air yang bersih. Banyaklah kelebihan onta itu. Sampai juga orang yang mendustakan agama dan juga orang yang takabur nggak bisa masuk ke surga, melewati langit-langit itu nggak bisa, kecuali ia bisa memasukkan onta ke dalam lubangnya jarum. Iya, di surat apa itu?
la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Gak bisa orang pendusta itu, orang yang angkuh dan sombong itu melewati pintu langitnya Allah, gak bisa. Sampai ia itu bisa memasukkan onta ke dalam lubangnya jarum fi sammil khiyat, sampai bisa memasukkan onta ke lubangnya jarum. Saking sulitnya orang yang pendusta, yang mendustakan agama, orang yang sombong, sulit masuk ke dalam surganya Allah. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan tidaklah kalian itu melihat bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidaklah engkau perhatikan terhadap gunung bagaimana dia itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidak engkau perhatikan terhadap bumi bagaimana bumi itu dihamparkan untuk Anda, untuk menjadi karunia Allah. Fadzakir, maka berilah peringatan ya Muhammad, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau ya Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan. Juga ulama-ulama sebagai pewaris dari para nabi-nabi, ulama-ulama yang betul-betul takut kepada Allah, juga tugasnya hanya menyampaikan, memberi peringatan, tidak menghukumi. Tidak boleh menghukumi. Sekarang jelek, sekarang perangainya jelek, siapa tahu sebelum dia mati hatinya dibalik sama Allah menjadi orang yang beriman. Kita sekarang ketote beriman. Kalau mau dibalik sama Allah besok, tak kala mau mati balik sama Allah, mendustakan kekuasaan Allah. Apa kita nggak punya kekuatan kita? Paham ya? Jadi nggak boleh kita itu melihat, membenci orang yang perangainya jelek. Bolehlah kita membenci perangainya, bolehlah kita membenci kelakuannya, namun orangnya tetap kita harus mendoakannya. Lasta alaihim bimusaitirin, tidaklah engkau Muhammad bagi mereka, bagi yang kafir, bagi yang sombong itu, bimusaitirin, tidak bisa, enggak punya kekuasaan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali bagi orang-orang yang berbuat kafir, yang kelakuannya kafir, yang hatinya ditutupi, gak mau menolak terhadap ayat-ayatnya Allah, menolak terhadap peringatan-peringatan, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang besar. Itu apa? Dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami, kepada Allah iyabahum, dia akan dikembalikan. Ingat bahwa kita ini asalnya dari Allah. Allah yang menciptakan kita, besok akan dikembalikan kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok akan kembali. Hati-hati yang dipinjami sama Allah itu. Sampai dipinjami sekarang ini. Dihidupi itu dipinjami, dijaga baik-baik gitu ya. Kembalikan dengan baik, dengan kondisi yang baik. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kamilah besok di yaumil kiamah yang akan menghisapnya. Berarti kalau udah dihisap itu berarti udah nggak selamat sebetulnya. Orang kalau udah dihisap itu berarti tandanya dia ada kesalahan yang fatal maksudnya. Coba dia sholatnya bagus, besok yang dihisap pertama kalinya sholat. Awwalu yuhasabu bihil abdu
yaumal qiyamati as-shalah. Jadi besok yang akan dihisab pertama kali oleh Allah di yaumil qiyamah adalah sholat. Fa in sholahat sholahat sa'iru amali. Wa in fasadat sa'iru amali. Ya. Jadi kalau sholatnya besok baik, maka amal semuanya dianggap baik sudah. Namun kalau besok itu sholatnya jelek, gak berkualitas, semua akan diperiksa sama Allah, dianggap gak baik. Periksa si anunya itu, amal-amal yang lain itu diperiksa, sedekah diperiksa, zakatnya diperiksa, semua diperiksa. Dan sholat ini berkaitan dengan hati, keimanan. Makanya kita itu harus tingkatkan terus keimanan kita. Al-Ghasyiyah ini tentang kiamat ini kan tentang keimanan sebetulnya. Belum ada wujudnya tapi kita disuruh iman. Belum tampak tapi kita harus beriman. Lain. Waktu kanjeng Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, kanjeng Nabi Ibrahim berdakwah pada Raja Namrud, kesaktiannya ditampakkannya. Musa tongkatnya jadi ular, Ibrahim dibakar tidak mempan. Namun karena keimanan itu urusan hati, tidak bisa mereka walaupun ditampakkan seperti apapun kesaktiannya, karomahnya. Ulama-ulama sekarang, wali-walinya Allah sekarang ditampakkan karomahnya itu bisa menghilang, bisa mensugikan uang apa dan lain sebagainya. Tapi kalau tertutup hatinya dari keimanan kepada Allah, tidak akan bisa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya